Jadi roti pada waktu itu dianggap secara simbolis merupakan tubuh Kristus. Sesudah itu mengambil cawan dan berkata pada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau dikata ikut ajaran Kristus, ikuti ajaran Yesus, ya kita sudah mengikuti Pak. Kita percaya dengan peristiwa ini yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Nah, kalau ada cerita-cerita lain di luar ini, ya justru itu yang tidak kita percaya. Mungkin dari saya segitu aja, silakan Pak Dewan. Dewan. Pak Dewan, silakan. Aduh, ikut tidur pula di Dewan ini. Aduh, bahaya ini Dewan. Dewan saya turunkan ya, kita ganti atau oh, saya bangun. Dewan, Ya. kita ganti aja. Ya, saya buat juga ya. Sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di situ dikatakan ya. Ini udah satu nubuatan bahwa dia yang akan menyelamatkan, ya kan? Gantikan manusia, ya kan? Bukan hewan. Kata Bang Suma kan harus hewan, nggak harus hewan Bang. Bang Suma nggak harus hewan. Ingat nggak Tuhan Yesus dibilang, kok engkau menyembuhkan orang di hari Sabat? Bukankah anak manusia lebih besar dari hari Sabat? Ya kan? Dia berkata seperti itu. Bukankah hukum Taurat itu anak manusia lebih besar dari hukum Taurat itu? Lebih berkuasa. Ya kan? Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Hukum Taurat itu memang benar, harus dilakukan. Tapi kalau kita ngikutin melakukan hukum Taurat, nggak ada yang mampu Bang Suma. Nggak ada yang mampu. Karena hukum Taurat itu tuntutannya besar. Dari 10-nya, ya kan, dari semua hukum-hukum yang tertulis. Itu kita salah satu apa aja kita nggak akan layak. Nggak ada yang sanggup. Makanya bangsa Israel itu berkali-kali jatuh. Tegar tengkuk dia berkali-kali dan menuntut kepada nabi-nabinya Tuhan yang kelihatan. Tuhan yang nyata. Ya kan? Makanya Bang Zuma bilang tadi dikatakan, aku akan menaruh Tauratku di hatimu. Itu berbicara ketika Yesus sudah mati, ketika Roh Kudus itu dinyatakan. Roh itu yang akan berbicara, bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapa mulah yang berbicara, kata Tuhan Yesus. Jangan takut, ya kan? Di situ dikatakan. Di sini kalau mengenai manusia atau Tuhan, kita bisa lihat di Yesaya 9, ya kan? Bapa yang kekal, ya kan? Allah yang ajaib, Raja damai, penasehat ajaib, ya kan? Di situ dikatakan dia sebagai Allah yang kekal, ya kan? Itu udah nubuatan, di situ udah dinyatakan. Harusnya Islam juga seperti itu, karena Islam itu sebenarnya Isa al-Kalam. Isa itu kalam Allah yang nyata, yang menjadi manusia, ya kan? Kalau di Ali Imran katakan, ya kan? Isa Islam aja Pak. Hari Jumat sholat Jumat itu sholat kematian Yesus Bang Zuma. Ya. Benar. Sekarang Isa Islam I-nya aja udah Isa. Tapi pelaksanaannya akhir. Dia akhir dan awal dan akhir. Ya kan? Banyak kok sebenarnya Al-Quran itu Habis. Time for Muslim. Oke, ya. Jadi kita tidak menemukan satu kaidah dari teman-teman Kristen ini untuk membantah firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru yang adalah hukum Taurat. Kalau solusi, saudara mengatakan tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat. Solusinya apa? Bertaubat. Itu solusi yang diberikan oleh Tuhan. Mereka melakukan kesalahan, solusinya apa? Bertaubat. Setelah mereka bertobat, apa yang Tuhan berikan?
keselamatan. Apa ada dalilnya? Ada. Yehezkiel 18. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas kefasikannya. Tetapi jika orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Dia tidak akan mati. Ada korban Yesus di sana jadi korban? Nggak ada. Hanya karena bertaubat, kemudian orang itu melakukan ketetapan Tuhan. Kalau dia bersalah, maka kemudian persembahkan hewan. Kalau kemudian mereka hilaf, kemudian mereka bertaubat, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak perlu membunuh manusia. Ini dalil. Nah sekarang kalau Anda ingin meruntuhkan konsep Yahudi dalam kitabnya mereka tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, silakan Anda bantah. Tapi ternyata bantahan kalian itu semuanya dari kitab yang Anda kalian jadikan sebagai acuan hari ini. Siapa yang melanggar hukum Tuhan, maka kemudian pasti dia akan masuk ke neraka. Nah, bagaimana mungkin kemudian ada konsep keselamatan menyebabkan orang lain masuk ke neraka? Orang yang membunuh Yesus melanggar hukum Tuhan. Tetapi setelah orang ini membunuh Yesus, orang-orang Roma dan orang Yunani kemudian selamat masuk surga. Dan itu diajarkan kepada kalian. Cobalah berpikir secara logis. Bagaimana mungkin kemudian perintah Tuhan dilanggar menyebabkan manusia itu bisa selamat? Di mana logikanya? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian itu orang-orang bersalah. Bagaimana caranya Tuhan membenarkan kalian? Dengan cara membunuh Tuhan gitu? Logika apa yang bisa pakai itu? Kalian orang berdosa, mau dibenarkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan datang jadi manusia, bunuh dirinya melalui orang lain, lalu kemudian Anda diselamatkan. Gitu. Wah, parah ini. Kalian mendapatkan keselamatan dari orang-orang yang telah melanggar perintah Tuhan. Orang melanggar perintah Tuhan dengan membunuh orang yang benar. Kemudian hasil daripada pembunuhan orang benar itu membebaskan orang-orang Kristen yang awalnya adalah orang Romawi Yunani yang tidak bersunat ini, sebagai tebusan bagi mereka untuk membuat mereka itu masuk dalam surga. Ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin? Kalau bukan orang Farisi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, karena dia adalah penyesat. Baca Matius 23 nomor 15. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah penghuni neraka. Mereka adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Dan Kristen itu memang pengikut orang Farisi. Kelakuan Kristen itu adalah persis 100% kelakuan orang Farisi. Bicara Taurat, bicara Taurat, bicara Taurat, tapi kelakuan tidak pernah berdasarkan dengan Taurat. Taurat mengajarkan persembahan hewan. Kristen mengaku mulutnya dengan pengikut Taurat, tapi yang dipersembahkan justru manusia. Nah inilah sikap orang Farisi itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Artinya waspada kepada Kristen, waspada kepada pengikut orang Farisi yang adalah sekte Nasrani di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah itu ya saudara-saudara ya. Silakan Anda bantah bagaimana Yehezkiel 18:20 nomor 20 sampai nomor 22 Anda batalkan. Bahwa itu tidak berlaku. Yang berlaku tidak ada manusia dibenarkan dengan bertobat. Manusia hanya bisa dibenarkan apabila mengimani, minum darah Yesus, makan daging Yesus. Itu dalilnya dari Perjanjian Baru yang adalah hukum untuk Bani Israel yang Anda sebut sebagai Perjanjian Lama demi melegalkan ajaran Romawi Yunani. Itu di mana tertulis? Silakan. Terima kasih Abang Dah.
Jadi daripada bingung untuk mencari-cari dan mengais-ngais di mana nubuatan binatang ternak yang tidak akan bisa kalian cocokkan dengan perjanjian lama, saya berikan sebuah bocoran saja. Ternyata ada nubuatan binatang ternak di dalam Al-Quran yang bisa kalian gunakan sebagai bahan renungan saudara-saudara Kristen. Al-Quran membicarakan tentang nubuatan binatang ternak. Tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Telah kami kumpulkan sebagai bahan bakar api neraka kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka telah Allah berikan hati tetapi tidak mereka gunakan hati tersebut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan Allah berikan mereka mata tetapi tidak mereka buka untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan mereka telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah tetapi mereka tutup dari mendengar kebenaran Allah. Lalu Allah katakan apa nubuatannya? Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih jelek dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang telah lalai dalam kehidupan. Itu nubuatan binatang ternak yang cocok kepada orang-orang yang telah diberikan akal fikiran yang murni dari Tuhan untuk mengenal Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, tetapi mereka paksakan nafsunya untuk mengkultuskan anak manusia, mengkultuskan seorang utusan Tuhan bernama Yesus yang diutus untuk mengajarkan Tuhan, mengajarkan manusia mengesahkan Tuhan. Lalu mereka akal-akali ayat-ayat Tuhan, mereka cocok-cocokkan agar Yesus ini menjadi tumbal penghapus dosa. Mereka cari ayat-ayat yang tidak ada hubungannya untuk mengatakan Yesus layak mati terkutuk. Bahkan mereka kais berbagai macam ayat, mereka sematkan agar Yesus diberi gelar sebagai anak hewan. Na'udzubillah saudara-saudara. Maka ayat ini yang paling cocok kalian jadikan nubuatan, bahwa Al-An'am, binatang ternak itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan anugerah pikiran, tetapi pikirannya itu mereka gunakan untuk mempertuhankan anak manusia. Saudara-saudara, kembali kepada apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwa ada nubuatan tentang Yesus dalam Yesaya. Yesaya adalah salah satu kitab yang dipegang teguh oleh orang-orang yang percaya kepada Judaism. Dan seluruh pakar dari Taurat, para rabi, para peneliti dan para praktisi Taurat menyatakan tidak ada satupun ayat dalam Yesaya membicarakan Yesus. Bahkan menyentuh luarnya Yesus saja tidak sama sekali. Clear. Para pakar Taurat menyatakan Yesaya tidak pernah menubuatkan hubungannya dengan Yesus Kristus. Jadi janganlah bermain tipu-tipu, hanya mencari-cari remis untuk mengatakan dalam Yesaya ada nubuatan, tetapi dibantah oleh orang-orang yang percaya dan beriman kepada Taurat sampai pada hari ini. Nanti akan saya sampaikan data-data bahwa tidak benar ada nubuatan Yesus dalam Yesaya. Habis waktu Muslim ya. Oke, sorry. Baik, sekarang waktunya teman-teman Kristen. Nanti 2 kali tanggapan lagi, nanti sesi tanya jawab dan TikTok. Boleh nanti Bang Zuma dengan Bang Ali nanti TikTok dengan 3 orang di sini, atau salah satu boleh dipilih nanti, atau bagaimanapun konsepnya terserah dengan Bang Zuma dan Bang Ali. Intinya nanti ada sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman Kristen 3 menit lagi. Berarti sekarang kemudian teman Kristen, teman Muslim ya. Baru nanti sesi tanya jawab atau TikTok. Silakan teman-teman Kristen. Tiga menit dimulai aja sekarang. Silakan Bro Agung, duluan aja. Aduh, mana Ya. ini? Jadi itu ya.
di masa perjanjian lama itu harus mempersembahkan korban binatang? Karena itu adalah wakil yang menanggung dosa manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah manusia diwakili oleh binatang yang derajatnya lebih rendah dari manusia? Itu tidak, dong. Karena bintang terutama domba ada simbol bagi pribadi Yesus itu yang menebus dosa manusia. Ya? Karena di dalam masa perjanjian imam besar itu mempersembahkan korban. Akan tetapi di dalam perjanjian baru, ya, Yesus Kristus sebagai sang imam besar itu, ya, sang pengantara perjanjian baru, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai penebusan. Karena pada saat itu, pada masa perjanjian lama, itu setahun sekali itu di hari raya perdamaian itu imam besar itu harus masuk ke tempat Maha Kudus dengan membawa darah binatang untuk meminta pengampunan dosa bagi dirinya sendiri, bagi umat Allah. Jadi itu yang dipahami dulu. Nah, Yesus Kristus yang tidak berdosa ini, Yesus Kristus lah yang sekali saja mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia itu. Di dalam jadi perjanjian baru itu dimateraikan, ya. Apa itu dimateraikan? Disahkan gitu loh, oleh darah anak domba yang tak bercacat itu. Sehingga pengorbanannya itu hanya sekali, dan efeknya itu apa? Untuk selama-lamanya. Ya, jadi dipahami dulu bahwa hanya melalui Yesus Kristus lah, ya, manusia bisa datang kepada Allah yang hidup dan kudus. Jadi saat kita percaya kepada Kristus itu sendiri, ya, Yesus yang ada pengantara manusia kepada Allah dalam perjanjian baru, ya, imam kepadanya lah yang membuat kita memperoleh pengampunan dosa, ya. Jadi kalau Zuma mengatakan bahwa membunuh Tuhan itu kan konyol sekali, absurd gitu ya. Itu ada pikiran-pikiran yang mungkin orang-orang di zaman dahulu gitu ya, primitif begitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi tolong gunakan diksi yang mungkin lebih masuk akal gitu ya, yang lebih edukatif begitu. Mungkin itu aja dulu. Oke, langsung disambut teman-teman Kristen. Iya. Ya, tadi saya nyambung sedikit. Bang Sumo bilang bantah Keluaran pakai kitab yang Anda pakai sekarang, ya mau gimana lagi Pak Sumo. Orang Kristen memang kitabnya kan perjanjian baru. Kalau kita pakai kitab lain nanti salah juga kan. Jadi hal-hal mengenai apa yang ada di Keluaran kita cocokkan dengan apa yang ada di perjanjian baru, karena kita sekarang hidup di zaman yang sudah ada kitabnya. Tetapi dulu zaman Yesus hidup, para murid ya berdasarkan pengetahuan mereka terhadap kitab sebelumnya yang ditulis para nabi termasuk oleh Musa juga, mereka mengartikan bahwa nubuatan itu memang sudah digenapi oleh Yesus. Kalau sekarang karena tidak hidup zaman Yesus, ya kita pakai catatan mereka, pengalaman hidup yang dibukukan, kemudian kita sahkan sebagai kitab suci kan begitu. Kemudian dikatakan lagi Kristen kelakuan seperti orang Farisi, yang enggak tepat. Itu enggak lah. Jadi ya sebagai contoh aja, misalnya dikatakan di Matius pasal 23 ayat 5. Ini sikap orang Farisi. Jadi di situ konteksnya hidup yang berpura-pura. Dikatakan begini, semua pekerjaan yang mereka lakukan, yang orang Farisi lakukan, hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi kalau dikatakan apa namanya seperti orang manusia, enggak lah. Kita sudah berbeda.
Mungkin dari ayat yang saya bacakan ini sudah menangkap ya apa yang saya maksudkan. Kemudian sedikit lagi, Pak Ali bilang Yesus menjadi tumbal. Nah, itu enggak, salah, konsepnya salah, Pak. Kemudian digelari anak hewan ya. Kemudian dihubungkan dengan Al-An'am ya, saya nggak cocok juga ya. Maksud saya kita pasal Alkitab saja. Dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Al-An'am atau kitab-kitab yang lain. Mengenai digelari anak hewan atau kita sering sebut juga anak domba, memang itu ada kaitannya dengan perjanjian lama. Kalau dikatakan cocok ya memang kita mencocokkan siapa Yesus dengan gambaran dalam perjanjian lama. Itu seperti itu konsepnya. Jadi kalau dengan Al-An'am saya rasa tidak ada hubungannya. Kemudian Yesus bermain tipu-tipu ya ini enggak juga ya. Tadi saya sudah bacakan ayatnya di dalam 1 Petrus 2:2. Iya, atau Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Coba, di dalam mulut Yesus saja tidak ada tipu daya, apalagi dalam kehidupannya. Mau menipu sampai beratus-ratus tahun kan nggak mungkin. Apalagi mengorbankan anak orang, ya kan? Nah, jadi bagi kita tidak ada lah soal tipu-tipu Yesus tipu-tipu. Begitu, Pak. Silakan lanjut. Oke, silakan Dewan. Oke ya, saya menanggapi untuk Yesaya yang Pak Ali katakan ya. Ya, memang di Yesaya dia nggak menyindir-nyindir itu berbicara tentang Yesus, tentang Isa itu. Karena ini nubuatan bahwa nanti akan datang, ya kan? Itu hanya sebuah gambaran, ya kan? Hingga akhirnya itu terwujud. Dia nggak menyebutkan siapa pribadinya itu, tapi ketika itu terwujud, nah itulah yang namanya inkarnasi, bahwa Tuhan menjadi manusia, ya kan? Tuhan turun ke bumi, tinggal di dalam manusia, ya kan? Nggak mungkin dibilang apa kita membunuh Tuhan, nggak mungkin lah. Yang dibunuh itu, yang dibunuh oleh Romawi itu atau orang-orang Yahudi itu adalah manusianya. Tuhannya mah kekal. Boleh tanya dikit nggak tentang Yesaya 43? Ya, gimana? Yesaya 43 itu berbicara tentang siapa? Berdasarkan Taurat. Yesaya 43 Berbicara tentang sosok siapa? Berdasarkan literasi Taurat. penebusan. Pertanyaan saya, sosok yang dibicarakan dalam Yesaya 43 itu ditujukan kepada siapa? Berdasarkan literasi Taurat. Ya, tentang penebusan. Berbicara 43. tentang sosok bernama Yakov. Baca lagi, bro. 43 berapa? Seluruh pasal 43 itu, sosok yang dituju oleh Yesaya adalah Yakov. Yakub, Israel. Bukan Yakub Yakub, itu- bukan Yakub, Yakov. Nanti saya jelaskan. Yakub, Israel. Oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku mengasihi Waktunya ini sudah engkau, habis nih, absen nih. maka aku menggantikan manusia sebagai gantinya dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, waktunya udah habis Dia ini, nggak menyinggung Oten. Yesus, dia nggak menyinggung Isa. Oten, waktunya udah habis. Gimana dong? Ya, Ya, ini Bang Zuma sama Bang Ali masih lanjut menanggapi atau mau TikTok atau bagaimana ini? Kita tanggapi dulu sekali, Dek. Oke, tanggapi sekali ya. Ini berarti nanti habis Abang sama Bang Ali itu Christian lagi gitu, baru TikTok. Iya. Oke, baiklah. Enggak lah. Setelah kami langsung TikTokan, karena kan tadi Kristen yang memulai. Kami menanggapi. langsung TikTok aja. Iya. Sekali lagi ditanggapi Bang Zuma sama Bang Ali baru langsung TikTok ya. Monggo diri sedokternya lanjut. Jadi kalau ada tuduhan primitif, ya saya katakan Anda bukan primitif lagi. Anda jauh, masih mundur ke belakang gitu. Karena agama kepercayaan yang mempersembahkan manusia itu ya persembahan nih kepada agama-agama kuno.
Sedangkan yang disifati agama samawi, agama langit, tidak ada pernah kemudian mempraktekkan, mempersembahkan anak manusia, apalagi mempersembahkan Tuhan. Ini yang Anda harus sadari dulu. Sehingga motif yang kemudian Kristen lakukan adalah mengambil kitabnya agama lain untuk kemudian memuluskan ajaran Romawi Yunani itu sebagai legalitas untuk mempersembahkan anak manusia. Makanya, mohon maaf, orang Kristen itu ditertawakan oleh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi itu lebih mau masuk ke masjid beribadah daripada masuk ke gereja. Karena mereka paham betul pelanggaran yang sangat luar biasa yang terjadi terhadap kitabnya. Karena diartikan dengan perjanjian yang kemudian adalah perjanjian Paulus. Bagaimana kemudian Paulus membayar kalian dengan ajaran-ajaran seperti itu. Nah, ketika kemudian Yesus itu terkutuk, itu di Kristen. Ketika kemudian Yesus itu suci, itu di Islam. Yesus dianggap suci oleh Kristen hanya sekedar untuk dijadikan sebagai tumbal kepada dewa, pada Theos. Baca di dalam Efesus 5 nomor 2. Dia dikatakan suci. Oleh karena apa? Karena Yesus ingin dipersembahkan layaknya domba, layaknya binatang. Makanya Yesus kalian sebut suci. Tapi pada prinsipnya, kalau Anda mengaku Yesus itu adalah orang suci, maka Yesus tidak layak kemudian dibunuh, karena dia bukan penjahat. Yang dibunuh itu adalah orang yang tidak benar. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Belum lagi rentetannya kemudian, jangan engkau memberi, jangan engkau menerima upah, jangan engkau menerima suap. Nah, di sini Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus agar disalibkan. Yesus orang tidak bersalah, disalibkan. Jadi pelanggaran demi pelanggaran firman Tuhan yang terjadi terhadap pembantaian Yesus di atas tiang salib justru dijadikan sebagai keselamatan bagi orang Romawi dan Yunani dan diaminkan oleh Kristen hari ini. Saya katakan ya itu adalah perbuatan yang sangat primitif, lebih dari primitif. Ya, itu kayak orang hidup di zaman batu kalian itu. Orang zaman batu pun belum ada yang persembahkan darah manusia. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan orang Farisi itu gini dan gono, bong. Kalau orang Farisi itu pamer, orang Farisi itu ria, orang Farisi itu seperti yang Anda gambarkan, Kristen jauh lebih hebat Farisinya daripada orang Farisi. Apa itu? Orang Kristen menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan. Jauh. Orang Farisi menganggap mereka suci. Menganggap diri mereka itu adalah orang yang suci. Menganggap dirinya adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi orang Kristen justru menganggap dirinya adalah sebagai anak Tuhan pencipta langit dan bumi. Biadab gak itu? Laknat. Ini yang harus Anda pahami. Anda itu adalah korban dari Farisi. Mohon maaf, saya harus keras terhadap ini. Karena satu-satunya agama yang dibentuk di luar daripada Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi hanya agama Kristen. Tak ada agama di luar Kristen yang didirikan oleh orang Farisi. Kalau kuping Anda masih belum juga bisa mendengarkan dengan baik, saya ulang. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang didirikan, yang dibentuk, yang diproklamirkan oleh orang Farisi di luar Yahudi, di luar Israel itu hanya Kristen. K-R-I-S-T-E-N. Kristen. Jadi jangan cari agama lain. Pengikut orang Farisi yang adalah orang munafik, yang adalah penyesat, itu adalah Kristen. Dan itu memang sudah dikatakan dengan gamblang di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen atau Nasrani. Anda nggak bisa lolos di situ. Makanya sekuat apapun kemudian kami mengajarkan, betul apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Anda mengatakan jangan kait-kait, kok nggak bisa? Al-Quran berbicara tentang orang-orang terdahulu.